turunan. Iya, teman-teman. Nama namanya. Oke. Turunan 2023 nih Bang. Mungkin pencapaian apa lagi sih Bang yang di 2022 belum tercapai dan ingin dikejar lagi di 2023? Mulainya dari situ dulu ya. Halus. Ya gue kan kemarin-kemarin ada short movie, ada web series, ada film. Ya 2023 pasti ngejar peran yang kemarin-kemarin, pengen ngejar peran yang kemarin-kemarin gue belum capai lah. Kalau lu tanya apa, namanya karya seni ya, pasti ntar ada genre drama, ada genre action, ada drama komedi, ada apa. Ya gue pengen peran yang belum pernah gue jalanin aja. Cuman kalau ditanya apa, ya kan setiap project perannya beda-beda. Tapi memaknai 2022 nih Bang, tahun Seperti ini apa? mungkin seperti apa Bang? Ya karena masih ada pandemi, walaupun udah nggak kenceng, tapi pasti masih pada masa recovery ya, gitu. Tapi ya kita tetap lakuin apa yang bisa kita lakuin lah, gitu ya, di masa-masa recovery ini. Tapi di 2023 kamu pengen ngelakuin apa sih sebenarnya? Nanti mungkin ada project-project yang ingin kamu lakukan atau usaha atau gimana Kak? Kalau usaha pasti, tapi kan kalau usaha kemarin-kemarin juga beberapa tahun lalu ada, tapi maksudnya karena gua hitungannya freelance ya. Jadi kalau ada syuting si bisnisnya agak terbengkalai gitu. Yang udah begitu. Atau kalau fokus di bisnisnya tapi nggak ngambil job, ya awalnya datangnya dari situ gitu kan. Jadi agak kejepit lah gitu. Jadi gue memutuskan untuk ya udah, kalau memang walaupun di masa recovery atau nanti 2023 endemi atau apa gitu, ya kayaknya gue akan stay di dunia entertain aja dulu gitu. Kalau untuk self reward? Self reward, gini ya, gue bukan orangnya go with the flow, tapi maksudnya kita semua nih kadang nargetin sesuatu, kadang satu nggak tercapai. Yang kedua, kadang lu maunya A tapi dibukain jalannya B. Jadi gue lebih baik semua opportunity yang dikasih ke gue dan selama itu positif dan baik buat gue dan keluarga gue akan jalani dengan baik, itu aja. Mas, ini sekarang kan lagi syuting program yang traveling ya. Kulit sampai kebakar gini itu emang gimana sih, emang traveling gimana sih? Ya nggak traveling, nggak olahraga, nggak outdoor, nggak indoor, ya pasti akan kejemur, pasti akan ada keringet, pasti akan ada kegores-gores dikit. Ya sudah, itu memang resiko pekerja dunia seni yang ada additional skill-nya dan olahragawan. Untuk Natal tahun ini kayak gimana? Karena khususnya di bulan Desember ini agak banyak rentetan job yang ada, jadi kayaknya bakal di Jakarta aja. Kalaupun keluar kota nggak akan jauh-jauh, paling keluar kota aja, nggak keluar negeri gitu. Karena lagi rentetan, jadi agak lelah ya. Biasanya kalau Natal rutinitas setiap tahunnya ngapain sih? Kumpul keluarga, tukeran kado, kan udah punya ponakan juga, udah ada anak, jadi ya lebih ngumpul sama orang tua lah, kan namanya orang tua udah nggak muda lagi, jadi sedapat mungkin kita servis mereka lah. Untuk tahun ini berikan kado apa? Iya. Kado Natal apa untuk orang Untuk tua, anak. anak-anak, ponakan? Istri. Waduh. Mohon maaf, baru juga nginjek Jakarta, jadi kado pun belum kepikiran ini. Kalaupun kepikiran paling sembari jalan, oh ini aja deh gitu deh. Belum ada pikiran banget, paling on the spot aja. Tapi sampai umur sekarang orang tua masih kasih kado kan? Kan tadi katanya tukeran kado. Kita biasanya janjian, misalnya ntar kan pasti ambil undian gitu, siapa dapat siapa gitu, dan saling nggak ngasih tahu. Terus biasanya di
di blok gitu. Oke, batasnya 250.000 misalnya gitu. Iya, budget susah banget sih. Mohon maaf. Iya, dibajetin gitu misalnya. Kalau sampai sekarang kado Natal apa yang pernah diterima yang paling istimewa dan berkesan? Aduh, gue lebih ke kebersamanya sih ya orangnya, nggak lebih ke kado. Ya kado dan merayakan Natal ya itu something special, tapi yang membuat gue lebih special adalah orang tua gue udah cukup tua, jadi dan gue ketemu anak gue dan ngumpul sama keluarga aja juga udah lebih ke kebersamaannya lah. Arti Natal sendiri buat kamu apa sih, Kak? Kita sebenarnya tiap hari ngerayain, cuman kan kita kadang hidup di dunia suka naik turun, jatuh bangun gitu. Jadi mesti ingat-ingat aja kalau lagi jatuh atau lagi duka atau lagi sedih atau lagi apa, kita harus tetap angkat kepala terus. Bukan angkat dagu ya, angkat kepala apapun yang terjadi di dunia ini gitu. Mas ini mungkin sebagai orang tua melihat perkembangan anak setiap hari. Halus. Melihat Ya. pertumbuhan anak. Ya sekarang udah 10 tahun, udah kelas 5 SD. Ya puji Tuhan pertumbuhannya baik. Ya ada les di luar sekolah dan sekolahnya juga baik-baik aja. Berarti sekolah udah offline ya? Udah onsite. Ya, udah onsite. Gimana perjuangan nganter setiap hari jemput seperti itu? Udah ngerti lah. Kalau gue lagi ada kerjaan, sekolahnya juga nggak jauh dari rumah. Jadi bisa naik motor. Kadang kalau gue juga lagi ada di rumah, gue pun anter ataupun jemput gitu. Pokoknya gue menjadi dua peran tersebut aja. Ngerti kan dua peran tersebut ya? Sip. Halus. Tapi anak makin gede mungkin kalau dari Mas sendiri nggak ingin mungkin mencari pengganti juga atau mungkin dari anak sendiri Sudah mungkin. mulai keras kode. Pasti nyari, pasti buka peluang, tapi kan nggak kayak ngadon tepung ya, blak blok jadi gitu, nggak bisa gitu. Mesti kalau gue orangnya lebih baik nantian, tapi nggak ketiga kalinya, cukup kedua kalinya, ngerti ya? Jadi cukup kedua kalinya, jangan sampai cepet nih, aduh, gue udah 42 nih, waduh, gue mesti cepet-cepet nih. Tahu-tahu yang kedua juga, ntar yang ketiga gitu loh. Gitu. Tapi lebih selektif nggak sih, Kak, nanti memilih? Belajar dari Misalnya, sebelum-sebelumnya. Ya pasti lebih selektif. Cuman ya nggak mau, pasti omongan orang banyak ya. Tapi gue orangnya bodo amat. Yang jalanin gue gitu. Jadi ya seininya gue aja. Nah ini nih gitu. Kalau belum nah ini nih, lo mau sampai gila ngomongin gue nggak peduli. Gitu. untuk sekarang enjoy dengan maksudnya kamu dan anak kamu atau gimana, Pak? Ya itu, gue lagi enjoy sama anak. Kebetulan juga aktif olahraga. Syuting juga, puji Tuhan, walaupun masa-masa pandemi lancar. Jadi ya 3 itu yang gue jalanin udah more than enough, udah more than enough dan more than tiring, capek. tapi menjalani dua peran, bonding dengan anak perempuan seperti apa sih? Ternyata dekat banget Mungkin sama kedekatannya anak, dengan selalu putri sendiri. sama-sama. Spend time-nya gimana? Nah kalau itu harusnya gue tarik anak gue ke sini biar dia ngomong, karena kan kalau gue yang ngomong, gue yang statement, ntar sangkain gue pencitraan gitu kan. Boleh ditanya aja ntar kapan gitu ke anak gue sendiri gitu. Itu aja sih. Selalu sama-sama kamu kayak lagi ada acara gini selalu dibawa atau Biasanya gue kalau lagi syuting pun, kalau gue tahu dia libur atau kondusif untuk dibawa, pasti gue bawa. Selalu bersama. Why? Karena nanti ya nggak cowok nggak cewek akan tumbuh gede kan, akan punya kehidupan sendiri. Jadi gue nggak mau miss that moment aja. Gitu. Anak-anak minta peran satunya lagi nggak? Hah? Tadi 2 peran satunya biar kebagi, minta nggak anak-anak? Apaan Biar satunya papa- lagi? Biar papanya nggak jalanin 2 peran gitu. Oh, Halus tuh, Bang. halus. Minta enggak. Tapi karena udah 10 tahun, jadi udah ngomong kalau emang mau
kecil lah nggak apa-apa gitu. Tapi ya pasti standar lah anak kecil, tapi yang mesti sayang sama Cila gitu. Tapi jangan dia punya kriteria buat calon Mama. Hashtag mulai. Halus. Apa? Ya pokoknya kalau belum ada janur kuning, udah lah pokoknya belum dah gitu. Gue juga ini nggak nutup juga kok. Maksudnya kalau ditanya mau lagi untuk kedua kalinya ya pasti mau, siapa yang enggak gitu. Siapa yang nggak mau punya pasangan lagi. Cuma kan nanyanya kapan, menek tehe gitu kan. Kak, sorry kalau boleh nanya pelajaran. Udah dingin nih gua nih. Terakhir aku kalau boleh tanya, maksudnya pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kegagalan rumah tangga kemarin? Pelajaran. Gue masih menyangkut pautkan dengan yang tadi gue bilang. Kadang kita mau A jadinya B. Tapi pertanyaannya bukan kita terlarut dengan yang B. Ya, gue kan maunya A. Kok jadinya B sih? Gitu. Kalau kita maunya A jadinya B, and then what? Gitu. And then kita harus gimana? Itu lebih penting daripada meratapi, merenungi, menyesali, dan lain sebagainya. Pokoknya harus angkat terus, jalan terus gitu. Tapi satu lagi, membagi waktu dengan mantan soal anak seperti apa sih? Biasa-biasa aja, super biasa-biasa aja. Asal nggak mengganggu sekolah, udah pasti kan. Jadi selama itu libur, selama itu kondusif, kuncinya go. Itu aja. Berarti anak tinggal sama... Anak tinggal sama gue dari dulu juga. Dingin nih. Selama 6 tahun ada calon nggak? Hah? Selama 6 tahun ada calon nggak bang? Kan itu udah ditanya. Pokoknya selama belum ada onyok gitu, udah. Kan Nggak sempet persiapannya nih, kan lu kan beda nih olahraganya. Nah, tadi persiapan sendiri untuk bulu tangkis sendiri apa sih? Ini pren ini. Pren. Apa tadi? Ya gitu. Persiapan lu sendiri nih. Jadi gini. Biasanya tiba-tiba badminton. Gitu. Gua kan gua fitness dan basket. Tapi kan maksudnya kita punya basic satu lini olahraga. Ya pastinya ada tim ahli. Jadi gue belajar defense gimana, offense gimana, permain bulu tangkis gimana. Jadi kita serap aja. Ya kayak mau main film, baca skenario, dalamin peran gitu aja. Ya kita terapin di sini. Ya memang nggak akan jago-jago banget langsung juga, tapi ya sentuhan-sentuhan si olahragawan itu ada lah, nggak bego-bego amat dan nggak malu-maluin gitu. Cuman kalau dibandingin sama Pak Menteri ataupun Ibu Menteri, wah gue masih badut kayaknya. Tapi pas tadi lu ngerasain dan terjun sendiri ke badminton seperti apa sih rasanya? Gue suka sensasi itu dan adrenalin itu, dan kalau diajak lagi gue sangat mau banget sih. Pengen sendiri nggak sih nanti juga terjun ke badminton sendiri? Belajar dulu badminton. Ini mohon izin, gue udah nge-gym, udah basket, sekarang nambah cabang olahraga berenang. Jadi kalau nambah cabang olahraga lagi gue kayaknya overtired deh kayaknya. Cuman kalau buat main-main boleh. Karena yang gue tajemin 3 itu sekarang, fitness, basket, berenang gitu. Tapi kalau lu tadi melihat sensasi sendiri di badminton seperti apa sih? Apa yang tertantang dari challenge? Ya namanya game. Semua game di olahraga, siapapun itu si olahragawan itu, dia pasti adrenalin dan tertantang gitu. Nggak akan ada yang mau kalah, walaupun mainnya ya yang ngefur ke, ya pelan-pelan ke, tapi di basic itu kita game ya nggak ada yang mau ngasih kalah gitu, nggak ada gitu. Walaupun lawannya juga seorang menteri ya. Ya iya sih, ya game gitu. Pemain badminton ya pemain badminton, Pak Menteri ya Pak Menteri, Bu Menteri ya Bu Menteri. Cuman kalau kita udah game, ya sudah, itu lain sendiri ya urusannya ya gitu. Oh, tapi ini outfit lo bukan outfit buat pemain bulu tangkis kayak basket lo. Iya ya, bener juga ya. Gue nggak punya outfitnya, gue yang mendekati aja. Pokoknya gerak gue enak, udah gue pakai itu gitu aja. Tapi biasanya kan kalau mau acara ini bisa mempersiapkan gitu. Emang lo nggak ada mempersiapkan?
Dibilangin baru nyampe tadi malam masih aja belum. Mau buka jam berapa? Jam 6 belum ada yang buka. Baru nyampe jam 10 malam. Wis. Pren. Thank you, Udah Kak. dingin nih.